Selamat siang, saya Muhammad Fajar Isman, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pamekasan, kelas 166. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Supaah, Kecamatan Pademangu, Kabupaten Pamekasan, tentang demonstrasi konseptual Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak Fajar. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang. Dulu saya perkenalkan. Silakan, Pak. dulu. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, walaupun kita sudah kenal setiap hari, karena video ini dilihat oleh umum, maka saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Bahrudin, Kepala Sekolah UTN Soal. Silakan dilanjutkan, Pak Fajar. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Fajar. Sebetulnya kasus-kasus dimanapun tetap ada, tetapi selama kita masih bisa menyelesaikannya, maka kasus-kasus itu tidak akan menjadi masalah. Jadi ketika di sekolah ada kasus-kasus yang berhubungan dengan ada yang asusila dan sebagainya, asusila tingkat anak kan paling pelecehan, bullying dan sebagainya. Ketika melihat itu, maka kami segera, terutama BP di sekolah, segera turun tangan untuk memanggil siswa yang dibullying atau yang membuli, itu sama-sama dipanggil untuk mengklarifikasi apa permasalahannya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Setelah itu nanti akan dicari jawaban dan jalan keluarnya. Intinya semua teman-teman guru dilibatkan. Iya, dilibatkan semua. Tapi nanti yang menyelesaikan tim khusus untuk penyelesaian yang bullying. dibentuk dari Karena sekolah tim, Bapak. ya, tim bullying itu ada. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang jelas Pak Fajar, saya selaku kepala sekolah kan harus benar-benar melihat permasalahan. Yang saya jaga adalah yang ketika mengalami kasus kan saya harus menyelesaikan persoalan berhubungan dengan hatinya, kan hatinya yang menyebabkan dia berbuat dan bertindak asusila itu karena ada yang merintah dan hatinya menyuruh kamu harus berbuat begini dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau seumpama berhubungan dengan siswa, maka kalau ada masalah secara pribadi, maka saya panggil pribadi, antar pribadi. Kalau kelompok, saya panggil kelompok. Jadi saya selesaikan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik dan anak yang berbuat salah itu melanggar etika nanti pada akhirnya ada efek jerah dan tidak melakukan Istilahnya itu Bapak diselesaikan secara kekeluargaan ya, di sekolah, intern, Pak, ya. Baru kalau sudah parah mungkin orang tua bisa dipanggil. Sebetulnya begini, untuk penyelesaian itu pertama ketika masih bersifat ringan hanya diberi membuat surat pernyataan teguran saja dulu. Kemudian yang kedua, ketika masih tetap, maka naik lagi sebagai teguran tertulis. Pertama teguran lisan, kedua teguran tertulis, yang ketiga ini nanti diadakan pemanggilan kepada orang tua. Ya.
Ya tergantung pada kasusnya, apa berat apa ringan. Sedang lah ya. Ya, apa sedang dan sebagainya. Maka keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan kebijakan. Jadi ketika masih bisa diatasi, maka ya diatasi secara kekeluargaan di sekolah. Nah, kalau sudah tidak bisa diatasi, apa boleh buat? Misalnya sudah sangat meresahkan bagi sekolah, ya guru dan masyarakat, maka mau tak mau ya apa namanya bisa diskosing dan sebagainya kalau sudah parah. Tapi selama ini tidak pernah. Cuma paling parahnya Ya, sanksi, hanya Pak. teguran lisan saja. Tidak sampai ke teguran Berarti tulis. masih bisa diatasi Masih oleh bisa. sekolah pihak Ya, sekolah. tidak ada masalah selama ini. Ya, terima kasih Ya. Bapak. Terus berikutnya langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur itu yang pertama pasti atau tentunya kita memanggil siapa yang melakukan permasalahan dan siapa yang yang diintimidasi atau istilahnya apa antara dua anak seumpama hanya dua individu, apa kesalahannya kita harus makanya dipanggil. Ini kenapa kok nangis misalnya? Karena ini Pak katanya si A. Si B tanya juga. Jadi tidak hanya satu orang anak ketika terjadi masalah tengkar, tidak boleh harus kita memanggil hanya satu, tapi harus memanggil kedua-duanya, dipertemukan, terus ditanya satu-satu, kemudian dipadukan, dianalisis sebetulnya siapa yang benar, siapa yang salah, terus kita tentukan juga apakah penyimpangannya tingkat ringan, sedang, atau sudah sangat parah. Makanya itu tadi ada teguran lisan, ada teguran tertulis, dan sampai ke skorsing itu kan untuk menentukan itu kan kita harus menganalisis. Nah, jadi kita harus mengambil langkah-langkah agar tidak salah membuat suatu keputusan. Itu ya. Terima kasih. Ya. Terus di sini hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebetulnya itu kalau saya memandangnya yang harus diperbaiki terlebih dahulu kan hatinya. Kalau dulu pembinaan itu dekat dengan kekerasan, dipukul dan sebagainya. Kalau sekarang kan menurut psikologi juga tidak boleh memukul. Jadi saya pakai secara lisan dan masuk ke dalam hatinya, sehingga anak-anak tidak usah dipukul, hatinya saja yang disentuh. Nah, nanti anaknya kan menjadi sembuh dan istilahnya tidak mengulangi lagi perbuatan asusilanya itu. Gitu. Jadi insya Allah selama ini yang kami lakukan efektif. Pendekatan. Ya, pendekatan emosional, pendekatan apa itu? Hati nurani menyentuh hatinya, bukan dengan dipukul, tapi hatinya disentuh. Gitu. Dengan cara halus. Ya, dengan cara halus. Ya, selanjutnya pertanyaannya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya pertanyaan? Maksudnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Oh ya. Tantangannya kasus dilema etika. Ya, tantangannya dan terkadang kita harus mencari sebab secara teliti untuk menentukan suatu keputusan. Terkadang anak-anak kan karena emosinya tidak mau mengaku ketika ditanya, hingga kami petugas bullying atau BP atau kepala sekolah atau guru ketika menanyakan atau menginterogasi anak-anak tidak mengaku sesuai, misalnya salah, dia tidak mengaku salah, dia mengaku benar padahal ada saksinya. Nah itu, tapi ketika terjadi permasalahan seperti itu sulit menentukan, maka kami harus memanggil saksi. Ketika ada saksi sudah yakin itu insya Allah benar. Berarti itu tim yang dibentuk Bapak ini tim yang memang solid ya, dengan guru-guru yang ya, ada potensi. Ada tim bullying,
ada tim bullying, terus ada juga biasanya kan kalau di SD itu tidak ada guru BP. Jadi paling tidak kami di SD Subak itu menunjuk guru olahraga untuk menangani itu, atau guru-guru yang dinilai disegani oleh anak. Untuk mengatasi itu kan harus begitu. Ketika guru kurang disegani, tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan itu. Terus terkadang kami juga meminta petunjuk, saran bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus, atau kami belajar juga dari ilmu-ilmu psikologi atau dari orang-orang yang sudah berpengalaman, sehingga akan menjadi referensi bagi kami untuk menentukan keputusan yang terbaik. Mungkin dari tim Bapak mungkin sempat menanyakan ke orang tua kasus anaknya mungkin, ya, atau ke masyarakat, salah satu contohnya. Ya pasti itu Pak. Karena apa? Karena anak itu hanya dari jam 7 sampai jam 12 di sekolah. Ya. Yang paling banyak itu kan dari di rumah. Betul. Terkadang ada tapi tidak mengkambing-hitamkan, menyalahkan sekolah. Tapi sekolah tidak menganggap itu suatu yang hal-hal yang penting, karena apapun yang ketika anak sudah di sekolah, maka kewajiban guru untuk memperbaiki terutama moral anak. Moral anak harus diperbaiki. Kemudian terkadang kalau sudah parah, ya melakukan pemanggilan orang tua, menanyakan yang sesungguhnya, kenapa di sekolah anaknya melakukan ini, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, minta pendapat dari orang tua, bagaimana cara kerja itu Pak, bisa dari lingkungan sekitar rumah, bisa, atau orang tua yang broken home. Ya. Karena yang mengisi jiwa anak itu bukan hanya pendidikan di sekolah, di lingkungan juga mempengaruhi, teman-temannya juga mempengaruhi, gitu. Di sekolah pun teman-temannya juga mempengaruhi, cara guru ngajar juga mempengaruhi. Tapi insya Allah di SDN Subak ini semua guru-gurunya yang selama ini saya lihat sudah sangat bagus dan sudah profesional, cara menyelesaikan anak ketika menghadapi masalah sudah profesional, dan tidak sampai pernah ada yang pemanggilan orang tua. Hanya dengan teguran lisan sudah cukup, tidak sampai ke teguran tertulis atau kesalahan sedang, pelanggaran sedang, apalagi sampai ke yang berat. Tidak pernah terjadi. Jadi selama ini selama Bapak jadi pemimpin di SD Negeri Subak A, permasalahan tentang murid, tentang teman-teman guru bisa diselesaikan secara intern. Ya, secara intern, secara kekeluargaan, disentuh hati nuraninya, tidak pakai pukul dan sebagainya. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema matematika? Apakah di sini Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan kasus itu apa langsung diselesaikan sekarang atau punya jadwal tertentu? Untuk jadwal itu tentu saja kalau tingkat sekolah dasar, karena yang saya sebutkan tadi belum ada yang berat, tidak ada jadwal. Ketika ada permasalahan, maka pada saat itu diselesaikan. Iya, karena tidak sampai berat, hanya ringan saja ya, sampai ke teguran lisan. Apakah kamu masih tetap mau nakal dan tidak mengulangi lagi, hanya cukup seperti itu. Berarti tidak sampai ada kasus hari ini diselesaikan sudah clear semua. Tidak ada penjadwalan karena tidak ada hal-hal yang berat. Bisa diselesaikan teman-teman guru. Selesai, tidak ada masalah. Ya, selanjutnya Pak, di sini adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor itu banyak sekali, terutama yang jelas saya harus meningkatkan kompetensi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita harus kerjasama dengan stakeholder, dengan guru, dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua, dengan komite, dengan dinas pendidikan, kan sama-sama.
Jadi Ada ketika bersama, Pak, ya, ketika saya ada kesulitan, pasti mereka saya ajak rebut untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan sekolah. Berarti di sini ada yang membantu Bapak, Iya, mungkin dari ada. masyarakat, teman-teman guru, Ya. terutama dari dinas terkait, Iya. terutama dinas pendidikan. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan dan saya terapkan sebetulnya sejak tadi sudah disebutkan bahwa menyelesaikan suatu kasus itu tidak sembarangan. Ketika kita melihat suatu persoalan, misalnya ada anak yang tengkar, ya tidak harus satu orang dipanggil. Kalau bertengkar kan pasti ada musuhnya apa? Teman yang iya kan, berarti kita panggil kedua-duanya. Ketika satunya yang nangis dan yang mukul itu jawabannya sudah saya kira tidak kena karena mereka emosi, jadi mereka sama-sama mengaku benar, maka saya harus memanggil saksi untuk menguatkan pendapat saya. Jadi saksi itu bisa penting. dari murid atau siswa. Iya, dari siswa yang melihat ketika awal siapa ini yang salah. Bagaimana persoalan itu bisa seperti ini? Teman-temannya itu bisa membantu menjawab persoalan persoalan yang dihadapi oleh saya ketika menghadapi anak yang tidak ngaku, yang sama-sama mengaku benar. Nah, itu harus begitu. Jadi tidak bisa ini karena ini pemilih saya atau ayahnya teman saya terus saya memenangkan yang ini padahal itu yang salah. Tidak boleh. Itu makanya harus adil. Berarti Bapak ini mengambil keputusan ya menurut yang saya dapat dari IGP mindfulness, artinya berhenti sejenak, berpikir secara kepala dingin, baru Bapak ambil keputusan. Ya, betul. Ya mungkin itu Pak wawancara singkat dari saya Pak. CGP Angkatan 10 Kabupaten Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.